أجمعين. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian subuh kita pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Akif Jemari Imam dan Ustaz Kamil Sini. Ya, Pak Imam. Itu yang banyak. Enggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kajian kita tentang banjir, tentang banjir. Karena di mana-mana sekarang ini banjir, termasuk di Arab Saudi, di Madinah, mobil-mobil hanyut karena banjir. Nah, karena itu apa diminta hormat menarik ayat-ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi dalam sholat. Itu memberi pelajaran kepada kita yang kaitannya dengan alam yang kita tempati. Berkaitan dengan ayat Al-Quran, misalnya surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, yaitu orang yang merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, lalu dia melihat banyaknya ciptaan Allah yang begitu mengagumkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Tuhan kami, tidak ada satu apapun yang sia-sia Engkau ciptakan. Karena itu selamatkanlah kami, peliharalah kami dari azab api neraka. Nah, baik Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah 3 hari 3 malam menangis mendengarkan ayat itu. Sahabat juga menghafalkan ayat itu. Ayat yang mana?
yang menyatakan waqtilafil laili wan nahar. Allah yang memperjalankan bumi pada malam dan siang silih berganti. Nah, apa yang ditangiskan oleh Rasulullah? Karena Allah membuat siang dan malam itu silih berganti. Kalaulah tidak berganti-ganti, hanya siang terus menerus, tidak ada malam, maka bumi kita akan terbakar, panas. Di dalam 300 jam, 100 jam pertama, kalau siang terus menerus, bumi kita ini panas dan manusia nggak sanggup lagi memakai baju. Itu 100 jam pertama. 100 jam kedua mulai terjadi kebakaran di sana sini. 100 jam ketiga api saja yang muncul di permukaan bumi. Tidak ada lagi yang bisa hidup kalau seandainya siang terus menerus selama 300 hari. Tapi Allah pergilirkan, putar bumi ini supaya jangan panas terus dan jangan dingin terus. Kalau malam terus menerus selama 300 hari, 100 hari pertama manusia mulai merasakan kedinginan. Kemudian kayu-kayu bakar itu api tidak mau memakannya karena dingin, es turun. Manusia kekurangan selimut untuk menghangatkan dirinya. 100 jam kedua, es saja menumpuk di mana-mana. Manusia separuh hidup, makhluk hidup separuh mati. Dan 100 jam ketiga, tidak ada lagi makhluk hidup, yang ada hanya es semata-mata, kedinginan. Nah, itu akibatnya kalau malam terus menerus atau siang terus menerus. Karena itu Allah pergantikan antara malam dan siang. Apa yang dikatakan malam? Yang dikatakan malam adalah bahagian dari bumi yang membelakang dari matahari. Itu terjadilah malam. Yang dikatakan siang, bahagian dari bumi menghadap kepada matahari. Itu dinamakan siang. Diputar oleh Allah Subhanahu wa taala bumi kita ini sehingga terjadi pergantian antara malam dan siang. Manfaatkanlah malam untuk istirahat, manfaatkanlah siang untuk berusaha. Begitulah Allah cinta kepada manusia, diperganti-gantikannya antara malam dan siang. Nah, kemudian musim, ada musim panas, ada musim dingin terjadi di bumi. Itu disebabkan apa? Karena bumi kita ini berputar mengelilingi matahari. Satu kali putaran 365 seperempat hari. Berputar mengelilingi matahari. Di samping dia mengelilingi matahari, bumi mengelilingi dirinya sendiri, yang disebut dengan rotasi. Cepat perputarannya. Berapa kecepatan perputaran bumi mengelilingi dirinya sendiri? 30 km per detik. Wah, 1 detik saja, tik, langsung 30 km. Cepatnya perputaran bumi. Kenapa putaran bumi harus cepat? Untuk menjaga air jangan sampai tumpah. Kalau tidak cepat perputaran bumi, nanti air di samudera itu tumpah. Sama dengan kita mengambil ember, misalnya di kamar mandi, pakai tali kita putar. Itu kalau lambat putarannya, air dalam ember akan tumpah. Tapi kalau cepat putarannya, walaupun naik ke atas airnya, kita putar, dia tidak akan tumpah. Kenapa? Kecepatan itu menimbulkan kestabilan. Jadi bumi ini cepat perjalanannya, ada tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya air tetap bertahan di bumi dan manusia hidup dari air sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 21.
awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ayat yang kedua, awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Tidakkah orang-orang kafir pernah mengadakan penelitian bahwa dulunya matahari dan bumi menyatu? Jadi bumi kita ini adalah bagian dari matahari, menyatu dulunya. Fafataqnahuma, Allah pisahkan bumi dari matahari. Setelah itu di bumi Allah berikan air. Tidakkah manusia mau beriman? Disebabkan karena ada air itulah terjadi kehidupan di bumi ini. Tidakkah manusia mau beriman? Ayat ini diteliti oleh orang-orang kafir, menyebabkan mereka, para insinyur, ahli geografi, ahli astronomi banyak masuk Islam. Ternyata benar ayat ini yang menyatakan terjadinya kehidupan di muka bumi ini, makhluk biologis itu adalah disebabkan karenanya ada air. Minal ma'i kulla syai'in hayyin, diciptakan oleh Allah yang segala makhluk hidup biologis dari air. Maka ditelitilah oleh orang-orang yang ahli ilmiah di laboratorium, manusia adalah termasuk makhluk air.